Halo penonton Pabelan TV, kembali lagi dalam konten Pabelan Rampai edisi Maret. Berita pertama datang dari kelanjutan carut-marut minyak goreng di Indonesia. Setidaknya kisru atas kasus ini sudah sampai diperbincangkan di penghujung tahun 2021 lalu. Dilansir dari Tempo sebelumnya, pada awal tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter yang berlaku hingga 31 Januari 2022. Keesokan harinya pemerintah mematok harga eceran tertinggi HET untuk 3 jenis minyak goreng per liter. Di antaranya jenis minyak goreng curah sebesar Rp11.500 sampai Rp14.000, minyak goreng kemasan Rp13.500 dan kemasan premium Rp14.000. Aturan HET tersebut mulai diterapkan 1 Februari 2022 dan sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun stoknya menjadi langka. Akhirnya pemerintah mencabut aturan HET sehingga harga diserahkan kembali ke mekanisme pasar. Lambat laun, keberadaan minyak goreng kembali muncul di pasaran, tetapi harganya melambung tinggi. Tingginya angka tersebut membuat minyak goreng curah banyak diburu konsumen karena harganya jauh lebih murah. Menanggapi permasalahan ini, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kalau dalam kasus ini terdapat mafia di dalamnya. Masih dari berita Tempo, saat menghadiri rapat bersama Komisi 6 DPR Kamis 17 Maret 2022, Lutfi menyebut ada permainan mafia di balik langkanya minyak goreng. Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan pasokan minyak goreng ke industri-industri hingga luar negeri. Dalam pernyataannya, ia meminta maaf kepada masyarakat karena tidak mengontrol mafia. Pihaknya tidak bisa melawan mafia karena batasan kewenangan dalam undang-undang. Padahal, kepada publik, Lutfi mengungkapkan kalau akan membongkar siapa mafia tersebut di pekan ketiga Maret. Tetapi hingga sekarang belum diketahui siapa mafia tersebut. Berita kedua datang dari vaksin booster yang dijadikan syarat untuk mudik pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Wacana ini awalnya muncul dari pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Per hari ini, kebijakan tersebut sudah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan syarat mudik adalah sudah vaksin lanjutan dan menaati protokol kesehatan. Selain itu, Jokowi juga menerapkan 2 kebijakan lain dalam menyambut masa Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan kedua, Jokowi memberi izin umat Islam melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah di masjid. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan saat Ramadan tahun lalu. Terakhir, Jokowi melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar acara buka bersama sepanjang bulan Ramadan. Ia juga melarang pejabat dan ASN melaksanakan open house. Meski tren penularan kasus COVID-19 mengalami perbaikan beberapa waktu terakhir, namun ia meminta seluruh masyarakat tak mengundurkan penerapan protokol kesehatan. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berita terakhir dari kasus perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Dilansir dari Kabar 24, kasus tersebut berawal dari unggahan video berjudul
Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada di YouTube Haris pada Agustus tahun lalu. Tak terima karena merasa namanya dicemarkan, Luhut melaporkan keduanya sebulan kemudian. Laporan tersebut terregistrasi oleh Metro Jaya tertanggal 22 September 2021. Laporan Luhut naik ke tingkat penyidikan pada awal Januari. Saat itu status Haris dan Fathia masih menjadi saksi. Hal tersebut diklaim polisi karena proses mediasi berakhir buntu. Pertengahan Januari, Haris dan Fathia tiba-tiba didatangi polisi di kediaman masing-masing. Mereka hendak dibawa ke Polda Metro Jaya. 6 bulan sejak melaporkan dugaan pencemaran nama baik oleh Luhut ke Polda Metro Jaya pada Rabu 22 September, baik Haris maupun Fathia kini telah dinaikkan statusnya dari pelapor menjadi tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan status Haris dan Fathia sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Zulpan mengatakan, kini keduanya telah menjalani pemeriksaan pada pekan ketiga Maret lalu. Merespon penetapan tersangka itu, tim kuasa hukum dari Haris dan Fathia, Nurkolis, mengatakan pihaknya bakal mengajukan gugatan pra-peradilan kepada kepolisian. Hal itu akan dilaksanakan apabila seluruh mekanisme internal dan penyidikan diabaikan atau tidak berjalan efektif. Tim kuasa hukum Fathia, Muhammad Isnur, mengatakan pihaknya kini sedang berupaya melaporkan balik Menko Marves Luhut Panjaitan ke kepolisian. Selain itu, Fathia Haris sedang mempersiapkan gugatan pra-peradilan. Fathia dan Haris juga kini berupaya menyiapkan bukti dan keterangan saksi yang meringankan untuk membela diri dalam kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Insur mengatakan fakta dan temuan dalam riset tersebut menggunakan mekanisme perlindungan dari Komnas Hak Asasi Manusia. Hadapi kasus yang mencoreng kebebasan demokrasi, kedua aktivitas nasional tersebut mendapat dukungan dari beberapa elemen masyarakat. Dikutip dari detik.com, sebagai 9 organisasi masyarakat menyampaikan dukungan terhadap Koordinator Kontras Fathia Maulidianti dan Direktur Lokataru Haris Azhar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.